kontroversial. Mudah-mudahan perjuangan kita melaksanakan perkuliahan di masa-masa sulit seperti ini mendapatkan limpahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa salawat dan salam atas Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita, memperkenalkan kepada kita jalan kebenaran. Semoga kita semuanya nanti mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita buka perkuliahan kita hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali melaksanakan perkuliahan ya hari ini terkait dengan masalah mata kuliah fikih. Saya mau tanya sebelumnya dulu, ini udah pertemuan yang akhirnya sudah tidak terasa kan sudah dilewati sampai pertemuan keempat. Mudah-mudahan semakin menambah semangat, bukan semakin menambah rasa capek dan macam-macam. Semakin semangat, artinya kalau kita jalanin segala sesuatu itu akan tidak terasa. Rahmatia, gimana rasanya? Ya itu ya terasa kan? Mulai beradaptasi. Artinya sudah pertemuan keempat, masing-masing dosen mata kuliahnya sebanyak ada 4 mata kuliah, berarti 4 kali 4 sudah 16 kali pertemuan. Padahal dari awal kok lama ya, akhirnya sudah tak lama. Ya hari ini kembali kita kan semua pada sehat. Alhamdulillah. Sehat dulu. Apalagi setiap malam, setiap hari, setiap malam ketemu teman-temannya, bisa senyum-senyum. Jadikan lembaga pendidikan sebagai juga ajang rekreasi, refleksi. Kita akan menjadi semangat. Di hari ini kita kembali melanjutkan mata pelajaran mata kuliah fikih. Hanya menegaskan kembali malam kemarin itu katanya banyak sekali yang mau bertanya, nanti terjadi perdebatan. Oke, saya mengingat kembali IP ini adalah mata kuliah pengantar ya. IP adalah mata kuliah pengantar. Pengantar apa yang akan kita bahas nanti semasa perkuliahan. Kita kemarin membahas tentang jenis-jenis pengetahuan manusia. Setelah itu jenis pengetahuan itu sumber-sumbernya dari mana, lalu etika pengetahuan itu seperti apa. Setelah itu kita melanjutkan tentang siapa sih diri kita, kenapa diri kita ini harus belajar, ada apa gitu kan. Kenapa kita harus semangat tanpa dibatasi manusia, tanpa dibatasi oleh waktu. Nanti kita mendata diri kita itu siapa. Kita jangan dulu mencari dalil, jadi macam-macam, nggak usah, kita sekilas aja memandang dalilnya. Lalu terkait lagi dengan masalah pembelajaran, terus masalah peserta didik, kemarin terbahas juga, nanti kita akan bahas semuanya. Lalu bagaimana tentang guru? Jadi tujuan pembelajaran itu adalah penanaman nilai, pembentukan kepribadian. Nah itu berarti berlaku juga bagi kita semua, Bapak Ibu yang sedang kuliah saat ini, berarti dalam proses pembentukan kepribadian dan penanaman nilai. Berarti tujuan pembelajaran kita bukan untuk menilai orang lain, tapi memperbaiki diri sendiri. Tujuannya adalah untuk memperbaiki diri sendiri. Maka seorang guru itu akan berhasil kalau dirinya baik dulu. Sekarang pertanyaannya kemarin, kenapa masih ada yang melanggar? Masih ada yang melanggar, kenapa sih kok masih ada yang melanggar? Saya mau tanya dulu, Muhammad Sofi ya, saya mau tanya nih, kira-kira nih semasa Ibu menyampaikan perkuliahan tiga kali pertemuan kemarin, sama nggak pemahaman? Sama aja boy. Sama? Jelas banyak orang yang melanggar. Bukan pertanyaan saya gini. Kan kemarin ada yang pertanyaan kok ada yang melanggar, ada yang macam gitu kan. Nah sekarang pertanyaan saya, di bangku perkuliahan saat ini, saya menyampaikan ilmu yang sama kepada seluruh mahasiswa yang jumlahnya hadir misalnya 9. Kira-kira nih tangkapannya sama nggak? Beda-beda Bu. Beda-beda. Beda-beda. Oke. Nah
Kenapa bisa beda-beda? Macam-macam faktornya. Ya. Bisa jaringan, Oke. bisa juga karena memang ada gangguan, ada tamu misalnya kan, atau misalnya ada gangguan kebelit mau ke belakang tiba-tiba, Ya. atau misalnya memang dia ngantuk, ini kan semua mempengaruhi nih. Atau dia Ya. tekun tapi pikirannya kemana, pijat saja Iya, Bu. gitu kan. Nah, ini yang kadang-kadang menimbulkan permasalahan, sehingga nanti dalam aplikasinya pun juga berbeda. Ada yang berusaha sesuai aturan aplikasinya, tapi ternyata di lapangan juga ada kendala nanti. Ada kendala peserta didiknya, ada kendala lingkungannya, ada kendala macam-macam kendalanya, sehingga orang kadang-kadang tidak bisa melaksanakan sesuai dengan standar. Jadi jangan disalahkan dulu orangnya, Iya. dulu penyebabnya. Jadi itu menjawab benaran pertanyaan kalau ada guru yang melanggar. Kemudian kita akan membahas lagi, kalau kita ingin meneliti siapa sih peserta didik, bagaimana Nah ini gangguan ini, jaringan ini. Ini gangguan ini, saya ini. Harus apply itu. Inilah gejala-gejalanya. Tidak sama sudah menang kampanye ini. Beda senang kapan sudah. Sama lah ya. Cara nangkapnya yang beda-beda. Ini pancingan dari Ibu Dokter. Pancingan ini. Pasien ada di mana, Pak Zen? Pasien ada di mana? Ada di rumah ini sambil ngopi. Sama Udik. Bukan di rumah saya, di rumah saya. Ke sini ngobrol sambil ngopi-ngopi. Oke, OTW. Pak J ini Pak J ini kira-kira habis paket aja. aman Pak, aman. Kuliah S2 ini serak-serak basah, Pak. Betul. Ngeri. Habis seraknya tinggal basahnya Pak. Ya, selamat bergabung kembali Bu Dokter. Ngeri sedap. Karena kopi, mantu. Maksudnya nggak ada ngundang kopi. Pak Mustafa ini rumahnya di mana Pak? Beler. Berdua Saudara Pak saya juga ikut di sini ya. berdua. Ini kita mau ke PHI, Pak. Iya Bu Dokter, silahkan melanjutkan kembali. Alhamdulillah Ibu sudah datang masuk. Tapi hilang lagi ya? Mungkin gangguan beliau jaringan. Jaringan deh. Samarinda banjir. Paket kali. Tanggungannya kepala saudara itu kalau habis paket. terang, habis terang muncullah gelap. Parah banget. Pelan-pelan aja, Pak. Pak Rahmat, tenang Pak Rahmat. Pak Rahmat kan langsung ngegas setelah ngopi kali ini. Jangan ditanya kalau itu. Nah. Silakan Bu Dokter. Belum kayaknya jaringannya putus, Pak. Parah libur aja dulu ya. Suaranya. Halo, dokter ini. Gangguan. Kayaknya perlu suntikan ini dari Aduh Pak J ini sudah ngopi tuh. Mohon maaf kopi Arab itu. 15 malam langsung keluar ya. 15 menit sebelum tempur. Kopi tongkat Ali itu. Kopi Arab dah, Pak J ini. Kopi Arab. Kopi Arab beli apa itu hitam warnanya?
Monggo silakan Bu Dokter. Pasti ibu keluar lagi nanti. Paket ibu habis dulu, bentar ibu langsung kiriman paket. Oh, Hanya tadi langsung keluar terus. Sudah diduga Nggak tadi. ada ibu paketnya habis. Ini sudah lika-likunya Pak Izo. Ini itu Ibu kiriman dulu ya. Ya. 9 Bu. saya tahu ada teman-teman yang jual pulsa ini. Udah ada dikirimin, tunggu sebentar dia kirimin. Para saudara siapa tahu gratis. Kalian kuliah masih bayar, ibu ngajar bergaji. Oke, kita lanjut dulu ya. Artinya nanti pembahasan kita, kenapa ada yang kalau misalnya ada penyelewengan, kita juga harus melihat dulu. Kita anggap penyelewengan, kita cari dulu latar belakangnya kenapa. Kemarin sempat ada evaluasi, dosen itu katanya ada yang mengatakan dosen itu gaptek dalam hal penggunaan teknologi karena menggunakan hanya Zoom saja gitu kan. Dan kita tahu kadang-kadang kita mempertimbangkan juga di tempat peserta didiknya ada semua enggak sistemnya, semua peserta didik tahu enggak cara menggunakannya, sehingga yang mudah saja digunakan. Jadi kalau dosen itu rata-rata sudah bisa karena dia kadang-kadang juga belajar dengan dosen-dosen muda dan tidak ada pelatihan sehingga banyak menggunakan akses yang digunakan dalam perkuliahan. Cuma untuk penerapannya itu kan tidak mesti harus bisa. Keadaan yang mempengaruhi kita tidak bisa menerapkan semua jaringan teknologi yang ada. Nah, kemudian nanti kita pembahasan selanjutnya di mata kuliah itu nanti pasti ada lagi pembahasan kita. Ada yang untuk terkait dengan mutu lembaga, itu kita akan membahas lagi nanti ada manajemen mutu lembaga pendidikan. Lalu bagaimana dengan perkembangan sekarang? Ada guru yang tidak mau berinovasi dan macam-macam gitu. Sementara nanti ada juga pelajaran inovasi pendidikan dan pembelajaran itu kan ada. Oke, bentar ibu, bisa masuk.
Pur. Iya, di kamarku ada turut jadi. Tempat kami tidur. Enggak lah. Wah, aman. Kemarin itu kan sudah ada Kita lanjut ya. PT-nya tuh. Kembali kita akan di sini adalah pengantar dulu ya. Kita perkenalan dulu bagaimana sih nanti perkuliahan kita. Nanti ada lagi terkait dengan siswanya, ada psikologi, terkait dengan dasar hukumnya, nanti terkait dengan dalil-dalilnya itu ada di landasan pendidikan. Oh, kenapa harus dengan yang lain supaya bagus mutunya, harus ada pengawasan, ada juga nanti supervisi dan pengawasan pendidikan serta pembelajaran itu akan ada. Nah, hari ini kita cukup di IP ini memperkenalkan dulu siapa diri kita dalam menempuh pelajaran, kemudian apa sih nanti yang akan kita hadapi. Nah, sementara di kenapa kita merefresh kembali, karena memang pada saat kita S1 ini harusnya sudah terbahas, tapi direfresh lagi, kemudian dikembangkan di S2. Karena alasannya mahasiswa S2 itu bukan hanya lagi sebagai pelaksana, tapi diharapkan sebagai perumus. Dia akan mampu mengembangkan, misalnya tentang media, dia mampu mengembangkan, bukan sekedar melaksanakan lagi. Lalu bagaimana dengan tujuan, dia sudah mampu mengembangkan, strateginya dia kembangkan, kalau perlu dia sudah membuat sebuah konsep-konsep tertentu. Dianalisis apakah nanti dia bisa paling tidak kan untuk mengembangkan kepada dirinya. Nah, ini sebenarnya harapan daripada kita di S2. Jadi untuk menjawab pertanyaan kemarin, kita bersabar saja. Nanti akan ketemu di mata kuliah sebenarnya. Hari ini kita memperkenalkan dulu itu loh yang akan kita hadapi. Tapi kalau terjadi ada misalnya dianggap kemarin yang dianggap mengkhianati, jangan dulu kita berprasangka, karena bisa saja seorang tadi ingin melaksanakan ternyata kendalanya banyak sekali. Seorang guru itu dalam mengajar harus berorientasi kepada kemampuan peserta didiknya, bukan kemampuan kepada dirinya. Jadi orientasinya harus berorientasi pada kemampuan peserta didiknya, bukan pada kemampuan siapa dirinya. Kalau kemampuan siapa dirinya, maka dia akan menjadi seorang sosok yang ditakuti dan susah untuk dijangkau. Sementara kita tidak, kita berorientasi kepada kemampuan peserta didiknya. Kita contoh, IAIN ini pernah kurang menyadari itu, di mana ada dulu perkuliahan kualifikasi, di mana guru-guru yang dulu PGA, dan kita ada penyesuaian ke S1. Mata kuliahnya disamakan susunan dengan mata kuliah reguler. Di awal itu ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris, ada ulumul Quran, ada ulumul hadis gitu kan. Di semester pertama itu rupanya banyak kelelahan. Begitu habis semesteran, ada mata kuliah filsafat. Setelah berakhir semesteran ada 5 orang masuk rumah sakit. Karena merasa mereka terlalu berat gitu kan. Sementara dalam usia-usia tertentu, ditambah lagi mereka kaget, ditambah lagi dengan kesibukan dengan pekerjaan, akhirnya terbebani. Maka untuk semester yang akan datang kita putar lagi. Jadi mata kuliah tidak mengikuti sistem yang ada di S1, jumlah mata kuliahnya sama tapi kami tukar. Jadi mata kuliah sulit itu kita bagi per semester, tidak diletakkan di awal lagi. Nah, ini kan artinya kita berorientasi pada peserta didik. Kalau misalnya nanti ada penyelewengan, tetap dianggap penyelewengan kembali. Katakan karena memang dia tak menerima pelajaran itu, pasti ada yang berbeda. Nah, itu juga yang terjadi di dalam ajaran Islam kita. Kenapa muncul aliran? Gurunya sama, bisa muncul aliran. Kita contohkan saja, misalnya kalau Kiai Hasyim Asy'ari dengan Kiai Ahmad Dahlan itu kan satu guru. Kenapa mereka bisa berbeda? Nah, ternyata keadaan masyarakatnya, keadaan murid-muridnya yang mempengaruhi, atau juga yang lain ke aliran itu, sehingga kita tidak perlu mengecam aliran orang. Itu tadi, misalnya ibu mengajarkan, tidak semuanya akan mengalami pemahaman yang sama. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Hari ini ibu minta saudara sudah bagi kelompok. Sudah Bu. Nah, Saya di
perkuliahan kita akan bagi ya, sekaligus juga akan memberikan penjelasan sedikit terkait dengan tugas-tugasnya. Tapi tidak usah khawatir, tugas itu tidak mendesak, artinya gini, minggu depan itu yang masih masuk, kita belum presentasi. Akan bagus kalau misalnya presentasi itu nanti ada PPT-nya, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Tapi artinya seorang guru itu sudah biasa kan membuat PPT dan pembelajaran, sehingga sayang kalau kita tidak menggunakannya. Hari ini kita akan melanjutkan sedikit lagi terkait dengan masalah pendidikan ya, itu start dulu. Gue akan kembali mengulang sedikit terkait dengan fungsi ilmu pendidikan ya. Ilmu pendidikan Islam, fungsinya adalah sebagai petunjuk atau jalan bagi proses operasional pendidikan. Artinya, IP itu fungsinya sebagai kumpulan-kumpulan pendidikan sebagai petunjuk bagi seorang guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, di mana di dalamnya akan ada membahas tentang faktor-faktornya. Sementara tujuan pendidikan itu sendiri adalah proses penanaman nilai. Apa yang ditanamkan nilai-nilai kepada peserta didik tentu saja nilai-nilai yang berhubungan dengan proses pembelajaran. Jadi artinya ada nilai-nilai yang sifatnya untuk masyarakatan, tapi di sini tentu nilai-nilai bagi seorang guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kalau dia tidak seorang guru, maka dia seorang konseptor dalam melaksanakan pendidikan. Misalnya Kurnia, nanti dia tidak mengajar, tapi dia membuat buku, mengarang, konsep-konsep tentang pendidikan itu muncul. Atau dia juga seorang pengajar, misalnya Muslihati seorang pengajar, dia akan mampu melahirkan ide-ide baru dalam merumuskan media atau misalnya dalam melaksanakan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran itu sama, tapi seorang guru mungkin akan berbeda cara melaksanakannya. Nah, dia melahirkan itu semua. Halangannya pasti banyak nanti, kendala-kendala dari guru-guru yang lain yang tidak melaksanakan, bisa karena rasa cemburu atau takut bisa saja terjadi. Jadi halangan-halangan itu ada. Nah, ini yang harus kita harapkan nanti dari lulusan S2. Sekarang saya akan share lagi. Dan kemarin kita sudah membahas siapa diri kita, siapa manusia. Nah, sekarang saya mau tanya dulu, siapa masih ingat? Dalam proses pendidikan, itu kan ada disebut dengan aliran pendidikan. Siapa yang berasal dari perguruan tinggi kependidikan? Mau FKIP, atau mau dari tarbiyah, mau jurusan bahasa Arab, jurusan bahasa Inggris, yang jelas jurusan kependidikan. Pasti paham tentang aliran-aliran yang ada di dalam pendidikan. Saya minta tolong siapa yang mau menjawab, kita merefresh pikiran kita. Ayo semuanya, ketua kau semuanya, ingat? Udah lupa Bu. Lulusan 2009 lulus dia sudah lupa ini. Nah, itu tujuan kita. Kalau yang baru lulus kan mereka masih ingat tuh, tapi kalau yang sudah lama kan mungkin karena kita sudah sibuk mengajar, jadi lupa untuk sementara kita di S2 mengembangkan yang kita dapat di S1. Pak, empiris. Masuk empiris. Naturalisme, Terus esensial. nggak apa-apa, antara empiris, naturalisme masuk, naturalisme juga ada istilah lain. Nggak apa-apa, artinya kita mulai mengulang. Hari ini kita mengulang lagi bahwa kita dalam melaksanakan pendidikan itu sebenarnya ada 3 paham. Tapi kalau kita ambil secara keseluruhan nanti, kita akan ketemu yang namanya dengan hukum fitrah. Nah, buku-buku itu sebenarnya ditemukan di dalam buku-buku Yunani. Dalam buku-buku Yunani, kemudian turun ke Romawi, tidak dipakai lagi oleh Romawi karena dianggap buku itu membawa kesesatan. Buku-buku diselamatkan umat Islam. Setelah diselamatkan umat Islam, kemudian mereka ternyata ketemu penjabaran daripada
yang adalah hadis fitrah itu ketemu. Nah di sini menunjukkan bahwa sebenarnya buku-buku Romawi tadi mungkin Yunani tadi mungkin saja dia murid-murid sampai ke atasnya ya ketemu sampai ke Nabi Adam. Hanya saja kan kejayaan kita tahu dalam kejayaan itu dalam Islam itu yang paling terkenal itu kan Sulaiman. Selain Sulaiman ada Nabi Daud. Selain Nabi Daud juga ada Nabi Yusuf di masa Fir'aun. Ada juga Nabi Ibrahim. Ada lagi Nabi Nuh. Ada Nabi Lut. Itu kan ada kejayaan yang terkenal sekali. Lut dengan kapal. Nuh dengan kapal. Lut bendungan. Nah ilmu-ilmu itu mungkin ya akan sampai turun-turun. Tapi yang muncul adalah siapa yang mengembangkan selanjutnya. Nah itu yang muncul. Nah dalam aliran itu terbagi kepada 3. Kesimpulan akhirnya nanti kita akan ketemu dengan fitrah. Oke, nah di sini alirannya. Empirisme tadi ketemu di sini. Kemudian ya, yang naturalisme tadi disebut juga dengan nativisme. Nativisme ada juga yang mengatakan dengan naturalisme. Kemudian empiris betul, yang satunya adalah konvergensi. Nah konvergensi tadi ini menggabungkan dari 2 keturunan ini. Ini nanti yang kita akan cocok dengan hadis fitrah. Oke, saya tidak akan menyebutkan tahunnya karena kita tidak membahas sampai ke situ ya. Pembahasannya dulu sudah di S1. Kemudian juga pembahasannya nanti akan ada di mata kuliah kita. Aliran nativisme itu adalah Skopen yang mengambil ide bahwa manusia itu lurus. Manusia lurus, pendidikannya lurus dari orang tua. Artinya gen yang menentukan. Jadi sebenarnya ini adalah kita mengkaji tentang sejarah berpikir manusia. Saya tutup dulu ya. Kenapa dia berpikir seperti itu? Karena manusia itu kan kadang dia mengembangkan. Artinya gini, kita kembali bahwa di Iqra kan suruh membaca. Ternyata mereka itu adalah mengembangkan pikirannya, merumuskan suatu ide. Itu adalah berdasarkan dari panca indera, penglihatan, belajar dari keadaan lingkungan. Skopen ini dia memandang keadaan masyarakat. Dia seorang guru, misalnya seorang ahli dalam artinya dia cerdas. Entah siapa gurunya tidak disebutkan. Kalau kita mengkaji tentang filsafat, kita akan ketemu gurunya Skopen ini siapa sampai ke atasnya, sampai ke Aristoteles itu ketemu. Lalu dia mengembangkan, melahirkan sebuah konsep. Apa konsepnya? Jadi di sini manusia memang meninggalkan karya. Dia memandang manusia apabila dia dari keturunan kerajaan, karena lurus ya dari ke atas. Bila anak seorang raja, maka dia akan mampu menjadi seorang raja. Bila seorang petani, maka anaknya akan ahli dalam pertanian, maka tidak ahli dengan bidang yang lain. Karena garis keturunan, garis pendidikan itu berasal murni dari orang tua. Kembali, garis pendidikan itu murni dari orang tua. Karena saat itu memang belum ada namanya lembaga pendidikan. Yang ada adalah pendidikan rumah. Sementara di istana, tentu orang tuanya berperan mendidik langsung. Walaupun dia ada guru, tetap arah pendidikannya adalah kemampuan memimpin. Sehingga di berpedoman, manusia itu ke depannya, nasibnya ditentukan oleh siapa orang tuanya. Jadi kalau sudah orang petani, dia tidak akan melirik jabatan yang lain. Dia akan berpedoman hanya kepada siapa orang tuanya. Makanya di daerah Bali itu juga masih ada muncul aliran kasta Sudra dan kasta Brahmana itu kan ada, kasta Ksatria itu garis lurus. Nah ini yang diinterview oleh Skopen, di mana Skopen sudah melihat bahwa manusia itu tidak bisa lagi melihat yang lain, murni, jadi tidak bisa diapa-apain, garis keturunan yang menentukan seseorang. Nah, itu dipahami oleh masyarakat. Tapi kenyataannya memang saat itu iya, karena memang tidak ada sebuah lembaga pendidikan. Berselang sekian waktu,
lahir namanya seorang Junlok. Junlok ini kalau tidak salah dia muridnya dari Socrates. Turut ke bawah dia buyut-buyut dan ke atas itu ternyata keturunan dari Socratesnya. Ya, Junlok ini ternyata dia memandang segi yang berbeda lagi karena zaman Junlok hidup dia menemukan ada seorang anak raja, kerajaannya tadi diserang oleh kerajaan lain karena zaman dulu kan suka berperang antar suku dan macam itu suka terjadi peperangan, bahkan di Indonesia juga sering terjadi antar kerajaan saling menjatuhkan itu kan ada. Nah, anak raja itu ternyata salah satunya mungkin entah gimana dia selamat, tapi ditemukan oleh seorang penyamun. Ternyata dididik oleh seorang penyamun, maka dia menjadi penyamun yang sangat ditakuti. Dari kerajaan-kerajaan lain aja dia sangat ditakuti. Sehingga kata Junlok, tidak benar paham naturalisme atau nativisme. Ternyata manusia itu bukan ditentukan oleh keturunannya. Nyatanya si A itu ternyata ketahuan dia adalah keturunan seorang raja yang saat itu sangat adil, sangat pintar, sangat cerdas, tapi ternyata bisa berubah menjadi seseorang yang menakutkan. Karena siapa? Karena dididik oleh siapa yang mendidik. Sehingga kata Junlok itu adalah aliran empiris yang dinamakan aliran. Jadi orang sekarang memberi namanya adalah empiris, bahwa manusia itu lahirnya dalam keadaan dia anak seorang raja ahli. Tapi ternyata siapa yang mendidik itu akan yang menjadikan dia siapa. Karena dapat contoh langsung, dia melihat ada seorang, nah termasuk di situ sudah ada pendidikan. Misalnya zaman dulu sudah ada padepokan di mana orang belajar, sehingga tidak kadang-kadang juga anak petani bisa berubah jadi seorang kesatria, jadi panglima. Nah sehingga kata Junlok itu sudah aliran yang lalu gugur, dimentahkan oleh kejadian pada saat Junlok hidup, dan itu terus dipakai. Orang melupakan yang namanya aliran naturalisme. Nah, beberapa waktu kemudian, ternyata selang waktu lahirnya rumusan-rumusan itu, ada lagi seorang lahir William. Kalau Junlok tadi terkenal dengan teori tabula rasa. Terus William ini melihat dia orang lain yang menamakannya ya, konvergensi, bukan dia murid-muridnya yang memberi nama. Dia melihat lagi, ternyata teori daripada Junlok juga salah. Karena pada kenyataannya itu diabadikan loh. Dari teori William ini diabadikan dalam sebuah cerita. Cerita Tarzan. Ada yang ingat cerita Tarzan? Tarzan itu kan anak manusia. Tarzan versi apa nih Bu? Tarzan versi apa? Cerita Tarzan yang sering muncul itu. Tarzan Indonesia. Tarzan Indonesia yang seperti apa ya? Itu Tarzan Wati. Almarhum Benyamin. Tarzan Barawi itu. Bingung saja orang Indonesia. Ya, Tarzan. Kalau Tarzan fiksi Bu. Fiksi dari barat itu diabari mengambil istilah itu, meyakinkan kepada orang, diambil dari teorinya William, yaitu konvergensi. Bahkan dulu pernah ada juga cerita, ibu lupa namanya, waktu ibu masih kecil, itu ada juga seorang manusia yang dididik oleh serigala. Tapi artinya dia menjadi seorang, kelakuannya sudah seperti seorang pribadinya, dan macam-macam seperti serigala. Nah, dia mengerti bahasa binatang karena dia terdidik oleh binatang. Kita kembali ke Tarzan saja yang terkenal. Tarzan ini seorang anak manusia yang dididik oleh binatang, maka kelakuannya sama seperti binatang. Loncat, bicaranya, gaya makannya, jalannya, semua seperti binatang. Ternyata di masa kemudian anak ini tadi ditemukan manusia, dia berkontak langsung lagi dengan manusia. Begitu dia kontak lagi dengan manusia, ternyata dia bisa kembali sebagai fitrahnya sebagai seorang manusia.
Nah, kalau seperti ini kata si William tadi, yang mempengaruhi manusia tadi tidak bisa hanya dikatakan oleh tidak bisa dikatakan hanya empiris, tapi juga tidak bisa dikatakan dengan naturalisme. Dia akan berpengaruh kepada kedua-duanya. Artinya pada dasarnya manusia itu memang sudah bagus, manusia dan ngerti cara berpikir. Tapi setelah dia hidup, lingkungannya, pendidikannya akan membentuk juga dia seperti apa. Sehingga William ini mengatakan bahwa manusia itu dalam proses pendidikan ada dipengaruhi oleh dua. Satu, pengaruh daripada keturunannya. Yang kedua, pengaruh daripada unsur pendidikannya. Kalau seorang guru paham tentang ini, maka dia dalam merasakan proses pembelajaran, dia tidak akan peduli siswanya tadi keturunan siapa. Bukan itu gak ada yang tahu kan nanti mau kuliah lagi. Apakah dia membawa sifat akal dari rumah, mau menang sendiri? Lagi kuliah. Lagi kuliah. Mudah diri dalam pengaruh rumah. Sudah. Yang penting kalau sudah jadi muridnya, maka dia akan membentuk manusia Kami bertanda menjadi manusia yang sempurna. Karena ternyata pendidikan Loh kok aku sih? Kamu pendidikan, tapi dari rumah tuh nggak bisa. Tergantung pada tingkat dan Aku nih pemahaman ngantuk. orang tuanya. Makanya diam. Pendidikan orang tuanya juga mempengaruhi. Latar belakang ekonomi orang tuanya juga mempengaruhi. Aku makanya diam aja. Kemudian suku orang tuanya juga mempengaruhi. Tingkat kasih sayang di rumah juga mempengaruhi keadaan peserta didiknya. Tapi sudah masuk lembaga pendidikan, tanggung jawab kita sebagai orang yang melaksanakan pendidikan itu untuk mengarahkannya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh sekolah. Misalnya ada Kuliah Mesir. buksu, itu biasanya antara dua. Kalau dia banyak saudara, mungkin saja sudah tidak dilirik sama orang tuanya, serahkan pada kakak-kakaknya. Atau dia mendapatkan kasih sayang terlalu berlebih, orang tuanya berikan kasih sayang, semua kakaknya juga memberikan kasih sayang. Terlalu disayang juga nggak bagus, tidak disayang juga tidak bagus. Atau dia anak tunggal, atau dia anak pertama. Sudah lama orang tuanya tidak mau punya anak, setelah itu punya anak, itu luar biasa. Nah ini kan sehingga anak itu ada yang rendah diri, ada yang mau menang sendiri, itu dari rumah. Tapi naluri kembali kita adalah dia manusia. Manusia itu pada dasarnya adalah baik dan pintar, maka sekolah yang akan mengarahkannya. Nah, teori konvergensi ini ternyata setelah ditemukan oleh umat Islam dalam buku-buku itu, mereka ketemu dengan yang namanya hukum fitrah. Hadis fitrah berarti kata orang ulama-ulama pada masa Abbasiyah zaman klasik, oh ternyata buku-buku Yunani ini tidak sesat. Orang Romawi sudah tidak mau belajar karena buku-buku Romawi itu katanya tidak sesat, buku-buku Yunani itu sesat. Nyatanya ada perbedaan aliran konvergensi, ada aliran naturalisme, ada aliran empiris, mana yang benar. Menyesatkan, membingungkan, filsafat itu nggak usah dikaji lagi karena membuat manusia sesat. Ternyata di dalam Islam ketemu, oh ini bukan aliran sesat, malah lebih memudahkan umat Islam dalam melakukan pengembangan pendidikan. Makanya pada saat peristiwa perang salib, kelebihan umat Islam itu adalah rampasan perang bukan harta tapi buku. Buku ada yang dibawa pulang ke Baghdad, diterjemahkan, ada yang diterjemahkan di tempat, sehingga Konstantinopel dengan Cordoba itu terkenal dengan perpustakaannya umat Islam masa sebelum terjadinya kekalahan pada perang salib. Nah ini kita harus memahami, itulah aliran yang terjadi dalam pendidikan, bahwa anak itu dipengaruhi oleh latar belakang orang tuanya. Tapi juga dia akan berkembang dipengaruhi oleh lembaga pendidikan. Siapa yang mengembangkan itu, siapa yang menanamkan nilai itu adalah lembaga pendidikan. Karena keterbatasan orang tua dalam pengembangan anaknya, diserahkanlah kepada sekolah. Maka sekolah ini yang perlu dibenahi, karena harus membentuk peserta didiknya sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan minatnya untuk mencapai sebuah tujuan. Karena bakat itu bisa dibentuk, bakat bukan kemauan. Kalau saya ternyata guru itu akan membaca
mengarahkan saya masuk PGA. Awal jadi saya masih selawiyah tuh pikiran macam-macam. Pernah mau masuk tentara, mau masuk polisi. Orangnya. Karena ada teman anaknya kapten itu, sehingga saya sempat ngambil formulir mau jadi polisi. Karena saya suka mereka kalau jalan itu rapi teratur, patuh terhadap pimpinan, saya suka lihat. Kayaknya rapi, jalan teratur. Kalau mereka jalan bertiga, pasti salah satu ke depan sedikit dan langkah kakinya sama. Kemudian saya juga pernah mau jadi perawat, karena ngeliat perawat itu kayaknya bersih, rapi, bukan nolongin orang. Tapi akhirnya saya sadar saya ini adalah orangnya jijikan, gak mungkin bisa kerja di perawat. Pernah juga mau masuk di SMKK karena tertarik kebiasaan orang suka masak. Pernah juga mau masuk ekonomi karena kepikir orang dagang itu cepat kaya. Mau masuk semea, macam-macam saat itu pikirannya. Tapi oleh guru disarankan. Saya melihat katanya Patul ini kayaknya lebih enak masuk guru deh. Kalau dari guru karena suka cerita, katanya suka kadang-kadang ada ceramah macam pidato, suaranya juga kadang-kadang kalau suara keras-keras teriak, suka diteriak gitu kan. Karena bapak saya dulu pernah ngajarin saya ngaji, kalau ingin suara tuh enak keluarnya suruh teriak dalam air. Akhirnya saya memilih PGA. Ternyata bakat saya adalah di guru. Setelah PGA pernah juga mau jadi ustazah karena ingin jadi penceramah, tapi nggak dapat izin karena mau masuk pesantren harus belajar mesin. Bapak saya di sini nggak mengizinkan. Pertama alasannya adalah saya malas makan aja diupahin, kalau nggak diupahin nggak makan. Di pondok takut sakit, ditambah lagi saya perempuan sendirian, jadi saya nggak diizinkan. Akhirnya saya betul sekarang tetap jadi ustazah, tapi ustazah dalam kelas, bukan ustazah secara umum. Jadi memang ada langkah-langkah perjalanan. Akhirnya saya dipengaruhi pembentukan kepribadian saya kan ambil itulah unsur bawaan, karena saya melihat keluarga saya ada yang jadi guru, karena keluarga saya jadi pedagang, keluarga saya ada yang jadi polisi, gitu kan, tetangga saya ada yang jadi perawat. Ini kan bawaan dari sekitar rumah kita, tapi ternyata pengarahan daripada guru yang mengarahkan saya, lalu masuk PGA, diarahkan menjadi seorang guru, masuk YIN, maka sampailah saya menjadi seorang guru. Ibu guru, bukan dosen. Guru dengan dosen sama ngajar, sama-sama tanggung jawab menanamkan nilai. Yang membedakan hanya tempat. Jadi kalau orang masih berpadu, oh saya dosen bukan guru, itu termasuk orang tidak paham. Artinya kurang paham bahwa seorang guru dengan dosen itu sama. Lalu yang membedakan kenapa? Karena memang dia ngajar di perguruan tinggi. Lalu kenapa pendidikan? Juga mungkin karena pendidikannya lebih tinggi. Nah, yang bisa jadi S3 jadi perguruan tinggi. Tapi intinya adalah sama. Nah, ini kita pahami dulu bagi seorang guru. Kalau misalnya kita memahami pelaksanaan pendidikan itu dipengaruhi oleh 3 unsur, keturunan, kemudian pendidikan yang digabungkan menjadi satu, sehingga menjadikan seseorang tadi sempurna sesuai dengan apa yang diinginkan. Sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan sebelum kita lanjut tentang faktor-faktor yang akan kita bahas di dalam pendidikan. Itu Bu Dokter. Bahkan Ini kalau dari 3 teori tersebut, yang kemudian muncul teori yang terakhir itu, apakah ini kemudian berlaku selanjutnya, atau bisa jadi teori yang pertama itu masih berlaku saat ini, teori kedua masih berlaku tanpa tanpa dihilangkan, sekalipun ada teori yang ketiga. Karena kalau kita lihat kadang meskipun ada lembaga, ada 2 kemungkinan. Ada seorang siswa itu yang dia itu masih dominan dengan keluarganya. Contoh, ada siswa dia itu anak pejabat, akhirnya anak wali kota ya, anak wali kota misalnya. Jadi meskipun di sekolah itu kadang emosi kekeluargaan, keturunan itu masih terikut ketika dia belajar. Artinya dia masih ingin
Mohon tambahannya Bu Dokter, terima kasih. Oke. Itu nanti kita bahas di ini ya. Kita bahas nanti di peserta didik. Di peserta didik itu nanti kan ada kebutuhan dan perbedaan peserta didik. Ada problem dalam proses pembelajaran. Oke, untuk menjawab pertanyaan terkait dengan pemahaman kita dalam melaksanakan proses pendidikan, maksudnya begini, aliran itu tidak hilang, makanya dimunculkan terus aliran tadi. Bahkan sejarah itu muncul karena ketiga-tiganya teorinya betul, karena keluarga itu sangat besar sekali pengaruhnya terhadap proses pendidikan. Misalnya dari segi biaya, dukungan dari keluarga. Kalau guru tidak ada membiayai, keluarga tidak membiayai, itu mungkin porsinya harus diperhatikan, atau tidak memberikan kesempatan. Anak itu cenderung kadang-kadang gagal, walaupun dia cerdas dan macam-macam, kalau di rumah dibebani. Setiap kalau mau belajar juga adik, cuma belajar jaga toko. Nah ini kan karena jiwa orang tuanya masih menanamkan jiwa dagang, gitu kan. Ini akan besar pengaruhnya. Tapi juga akan bagus kalau terus dikembangkan. Oh anak ini memang suka seperti ini, maka sekolah juga akan mengembangkan sesuai dengan bakatnya. Sehingga kita sering melarang orang tua yang kadang-kadang memaksa anaknya. Orang tua yang kadang-kadang memaksa anaknya masuk sekolah mana. Kita kadang-kadang juga memperingati. Tapi kita juga jangan lupa anaknya juga kita ingatin. Contoh, pernah saya dapat curhat dari seorang mahasiswa yang nilainya kadang-kadang rata-rata nggak sampai 2 IPK-nya. Lalu saya panggil, loh kenapa? Dia protes sama orang tuanya karena dia tidak mau masuk JIN bagi seorang guru yang masuk ekonomi. Karena orang tuanya dulu adalah guru, sementara dia sendiri adalah kepinginnya komputer. Saya bilang begini, kalau kamu masuk komputer, apakah kamu yakin di situ masa depanmu? Siapa tahu masa depanmu adalah keturunan dari orang tuamu, gitu kan? Di sini kita mengajarkan mereka untuk ikhlas menerima apa yang ditentukan orang tua. Tidak ada orang tua yang kepingin anaknya sengsara, gitu kan? Artinya apa? Bisa saja bakat itu yang kita tidak tahu, tapi bakat itu dari orang tua memang tetap ada. Bila seorang guru sedikit banyaknya bakatnya ada. Bapak saya dulu juga sempat jadi guru walaupun sebentar guru honor, tapi itu kan sudah ada bakat di dalamnya, menurun. Lalu bakat terakhir juga kita dari Nabi Adam, dari nabi-nabi itu kan guru semua. Jadi bakat jadi guru itu ada. Jadi artinya keturunan itu tetap kita tidak bisa menghilangkan. Terutama keturunan itu adalah yang dasar dari Adam, gitu kan, bagi manusia. Lalu dikembangkan oleh sekolah berdasarkan kepada pendidikan orang tuanya. Kemudian sekolah juga tidak bisa dihilangkan karena sekolah itu sangat besar pengaruhnya. Yang kadang-kadang bisa menghilangkan, menemukan bakat anak tadi yang jauh lepas daripada bakat orang tuanya. Artinya sekolah menemukan dia memiliki bakat yang berbeda. Misalnya kalau keluarga saya dulu itu kan ada yang suka bisnis, adik bapak saya suka bisnis, kemudian juga ada yang petani, kemudian juga ada yang guru. Nah guru ternyata guru saya di sekolah menemukan bakat saya di situ. Padahal saya kepingin jadi tentara, kepingin jadi ini. Ternyata mereka menemukan bakat saya dari guru. Mereka mengarahkan jadi guru. Kalau bapak saya tidak pernah mengarahkan, akhirnya bapak saya meminta saya sesuai dengan intinya, kalau mau masuk pondok silahkan, tapi nggak boleh nginap. Gimana caranya masuk pondok nggak boleh nginap? Artinya kedua paham aliran itu tidak hilang. Kemudian seorang guru itu harus sadar bahwa anak itu selain kewajiban kita untuk mendidik, bisa membentuk peserta didik, tapi anak juga secara otomatis dia akan membawa garis keturunan dari orang tuanya. Cuma nanti mana yang harus dominan? Jadi tidak dihilangkan ya. Lalu terkait dengan nanti misalnya hubungannya tadi dalam pelaksanaan proses pendidikan ya, artinya menemukan jati diri. Misalnya anak wali kota tidak ada jaminan dia menjadi seorang wali kota, itu yang dimaksud ya. Seorang guru tidak ada jaminan dia akan jadi seorang guru, karena proses sekolah itu akan menentukan. Nah proses sekolah nanti si anak itu di sekolah dalam proses sekolah tadi dipengaruhi lagi dua. Satu oleh kemauan peserta didik yang dipengaruhi oleh faktor internal dan dipengaruhi oleh faktor eksternal. Faktor internal itu adalah sifat bawaan yang ingin
membanggakan orang tua. Sementara faktor eksternal itu adalah yang dipengaruhi oleh keadaan guru-gurunya atau lingkungan-lingkungannya. Kalau misalnya ada anak yang ingin mendapat perlakuan lebih, itu biasa. Kita sering menemukan ada anak yang kadang-kadang ingin mendapatkan sesuatu yang lebih, tapi guru memang tidak boleh menuruti keadaan-keadaan seperti itu. Walaupun kadang-kadang juga seperti buas malakama bagi orang guru. Karena nanti orang tuanya akan muncul dan macam-macam, bahkan kadang-kadang guru honor berisiko dia sendiri yang kadang-kadang keluar. Tapi bagi kita kan melaksanakan proses pendidikan juga kita dalam begitu. Kalaupun misalnya kita harus menerima sanksi seperti itu karena kita berbuat baik, yakin nanti suatu saat kita akan dapat sesuatu yang lebih di lain. Tapi masalah anak yang ingin minta dapat perhatian lebih, kita akan ketemu nanti di pembelajaran di mana ada tugas dan tanggung jawab guru. Kemudian di dalam peserta didik ada nanti pembahasan tentang perbedaan dan kebutuhan peserta didik. Lalu perbedaan itu juga ada perbedaan tingkat kecerdasan. Kalau kita hanya mendata perbedaan-perbedaannya itu ya, tingkat kecerdasan. Lalu bentuk-bentuk perbedaan kecerdasannya itu nanti di semester 3 mata kuliah psikologi. Kita sini mau mengenal dulu lah apa yang akan kita jalani semasa perkuliahan. Itu intinya ada di itu. Ya, ada lagi. Nah, Oke. Menyudutkan semua orang, satu orang dibanggakan. Man? Kenapa? Iya, di atas. Oke, silakan. Terima kasih ya. Tadi saya mengatakan masalah yang membutuhkan ada 3 antisisme dan 4 Nah, seiring perkembangan zaman dan sekarang kan ya banyak para ilmuwan dan orang pintar lah istilah singkatnya. Apakah tidak ada aliran-aliran baru yang digunakan di pendidikan selain 3 aliran tersebut? Artinya kan aliran-aliran itu pasti mengembangkan lagi, karena aliran itu udah cukup gitu. Manusia itu kan ada dipengaruhi oleh keturunannya, kemudian dipengaruhi oleh lingkungan, kemudian digabungkan keduanya. Artinya aliran itu sudah membuat aliran baru itu tidak ada, karena memang kehidupan manusia itu gimana lagi, ada keturunannya, kemudian ada lingkungannya, kemudian penggabungan. Aliran dalam pendidikan itu masih banyak muncul, banyak aliran dalam pendidikan tadi, tapi intinya begitu kita tarik garis lurusnya, dia pasti akan mengembangkan dari salah satu aliran tadi. Banyak aliran lain akan muncul. Nanti kita akan di psikologi akan ketemu aliran lain dalam pendidikan itu banyak. Jadi bukan hanya 3 tadi, tapi begitu kita artinya rumahnya di 3 ini tadi banyak kan. Rumahnya di 3, setelah itu di dalam rumah ini akan turun cabang-cabang yang baru tentang aliran-aliran. Ada aliran terkait dengan masalah perkembangan peserta didik itu ada. Misalnya dari berapa itu mungkin pemberontakan di Islam juga ada. Itu banyak tadi. Akan ketemu nanti Pak, aliran itu akan muncul, banyak muncul. Bahkan diharapkan muncul terus gitu, mengembangkan dalam hal proses peningkatan mutu pendidikan. Artinya dalam pembentukan manusia itu harus diperlukan konsep-konsep baru. Tapi mengembangkan dari 3 tadi. Karena misalnya kita memandang aliran naturalisme. Naturalisme itu kan berdasarkan pada keturunan. Garis keturunan dari orang tuanya. Orang tuanya itu sendiri nanti kan dia tergabung ada 2 dari ibunya dari bapaknya. Dari ibunya itu nanti akan terus lagi ke atas, dari ibunya juga, dari bapaknya juga terus ke atas. Nah ini kan artinya keturunan itu banyak sekali yang mempengaruhi dia, yang bisa dikembangkan, dan itu mungkin bisa dilihat oleh seorang guru, lalu dikembangkan dalam proses pendidikan. Jadi tidak dihilangkan, pendidikan itu adalah mengembangkan bakat yang ada di rumah. Banyak aliran, tapi kita membahas sampai di situ ya, tidak membahas sampai di situ. Kita hanya membahas di infonya saja. Nanti psikologi akan ketemu. Kalau nggak salah di psikologi itu yang biasa ngajar itu adalah Profesor Zainab. Istrinya Profesor Rahmat Subuh. Itu juga yang ngajar psikologi. Tapi nanti kita akan kembang karena untuk semester ini PAI 3 kelas.
kelas gemuk adalah PAI. Ternyata sekarang di mana prodi lain yang satu kelas, PAI sudah 3 kelas. Apalagi nanti insya Allah nih bulan depan kita akan penerimaan untuk S3. SK-nya insya Allah diambil hari Senin. Oke, ada lagi? Mau tanya sebelum kita lanjut? Oke, selanjutnya terkait aliran tadi, kira-kira zaman sekarang ini orang tidak bisa aliran orang atau anak-anak sekarang itu banyak belajar melalui digital dan sebagainya, dan bahkan sekarang kan banyak muncul aplikasi untuk belajar tidak langsung lagi melalui guru, ada contoh melalui siapa, cuma bisa berkembang dari situ. Apakah itu juga termasuk aliran yang lain sekarang? yang dimaksud dengan empiris itu adalah pendidikan dari luar ya. Pendidikan itu ternyata bisa diperoleh dari digital. Digital itu kan ada orang juga yang membuat. Dia tidak ada dengan sendirinya. Apa-apa yang dari YouTube, dari digital, dari internet, semuanya itu gurunya, ada orang yang membuat. Berarti orang yang membuat itulah gurunya. Nah, kalau kita tarik garis ke atas, berarti dia masuk aliran mana? Masuk aliran empiris. Karena anak tadi dipengaruhi oleh pembentukan dari luar, bukan bakat dari orang tuanya. Cuman cara mereka menemukan itu adalah lewat ada dengan guru langsung, ada lewat dengan internet. Apakah dasar hukum itu ada? Ternyata pernyataan Nabi itu ada. Pernyataan Nabi itu ada di mana dikatakan bahwa orang belajar tanpa guru itu nanti bisa. Maksudnya gitu. Itu juga guru, cuman guru tadi ada yang jelas, ada yang tidak. Nah, maka perlu penelusuran, pendampingan. Salah satu cara untuk menghilangkan orang tadi jangan sampai gurunya salah tadi adalah dalam menulis dinamakan dengan unsur plagiasi. Bahwa tulisan apapun yang kita dapat harus kita cari dengan sumber aslinya. Menghargai orang yang menulis. Makanya kalau misalnya menulis dari internet itu dalam karya kita pasti menulis diakses tanggal berapa. Nah, masalah anak yang mengambil pelajaran dari sana tentu ada arahan dari gurunya supaya dia tidak lepas. Gurunya memberikan arahan, silahkan cari tentang ini. Dia mencari, kita anggap bahwa dunia digital itu adalah perpustakaan di mana nanti dia akan bekerja dengan arahan atau sesuai dengan tugas yang diberikan oleh guru. Jadi tidak salah sebenarnya masalah digital itu, hanya saja cara pemanfaatannya itu yang salah. Jadi itu kalau dikatakan aliran, jadi disebut aliran. Sekarang kan aliran disebut adalah aliran atau masa yang era itu termasuk istilah aliran ya. Era macam-macam lah sekarang ini terkait masa digital itu. Nanti di makalah juga akan ada media pembelajaran pada masa transformasi teknologi. Ada yang betul sih nanti. Jadi anggap itu adalah sebagai kita internet itu sebagai wahana perpustakaan. Sekarang perpustakaan tidak mesti harus di perpustakaan, tapi kita bisa mencari perpustakaan dari dunia maya. Apa sih yang tidak didapat sekarang? Makanya ibu-ibu juga kalau masih malas selalu beri terus, malas juga apa yang mau dimasak juga tinggal ketik di Google juga ada. Semuanya ada di situ, tinggal aplikasinya aja lagi gitu kan. Nah ini jadi artinya nggak salah Pak, karena garis ke depannya dia masih rujukannya adalah dari turunan dari empiris lembaga perpustakaan, apa salah. Tapi kalau dari yang aliran pendidikan nanti kita ada beberapa jenis aliran yang nanti dibahas oleh psikologi. Yang namanya jadi oleh pendidikan. Tersebut anggarannya sedikit terus sekarang kan kita banyak menggunakan digital, ya mungkin bagus kalau orang tua berpikir ada pemimpinnya. Yang menjadi masalah itu kan anak-anak SD sekarang ini dia banyak Sudah selesai kah?
kalau tidak bisa mengikuti zaman ini. Betul. Guru akan dipangkas kalau tidak mengikuti zaman. Tapi bukan berarti kita larut dengan kegiatan mereka, bukan. Maksudnya gini, dosen aja gitu. Kalau dia gaptek, dia akan ketinggalan. Banyak informasi yang ketinggalan. Sehingga cenderung nanti seorang guru dibodohin sama peserta didiknya. Contoh, kami ya, para dosen, melihat karya mahasiswa tuh sekilas langsung ketemu nih, copy paste dari internet. Coba kalau kita tidak ngerti tentang mencari data di internet, bisa saja dia kopernya dia, isinya dia copy paste dari internet. Artinya secara di sini kan di bawah guru udah hilang, karena dia nggak paham. Tapi kalau kita sudah paham, kita sekali buka aja ada beberapa trik yang ketahuan kalau itu memang copy paste. Jadi betul kalau misalnya guru tadi tidak ngerti tentang teknologi, dia akan dipangkas. Cuman kalau pembentukan karakter, orang tua apakah salah? Enggak, orang tua nggak salah, karena memang orang tua tidak ada ilmunya tentang itu, tidak memiliki ilmu psikologi, jadi tidak tahu bahwa anak tadi dipengaruhi dengan macam-macam, tidak memiliki ilmu tentang manajemen. Ya orang tua tahu mereka mau kerja, anaknya tidak ganggu, akhirnya dikasih HP. Akibatnya dia nggak tahu. Ahli kesehatan juga nggak tahu bahwa bermain game itu akan merusak mental, akan merusak mata, karena memang ilmunya dia tidak ada. Yang lebih ada pikirannya adalah saat mereka mau masak, mau apa, anaknya tidak ganggu, kasihlah HP. Maka nanti perbaikannya adalah di lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ini dua caranya. Yang pertama, dia menjalin komunikasi dengan orang tuanya. Yang kedua, dia membenahi peserta didik kita ini seperti apa. Satu kelebihan, anak tadi kalau sudah masuk sekolah, kadang-kadang dia lebih patuh pada gurunya daripada orang tuanya. Kenapa itu tidak kita manfaatkan? Saya contoh, saya punya keponakan sepupu. Dia masuk di Unmul. Mulai sekolah, rambutnya segini. Laki-laki. Rambutnya segini mulai sekolah. Dipaksa orang tuanya suruh cukur, nggak mau. Apapun alasannya dia nggak mau cukur. Orang tuanya sudah gerah. Tiba-tiba entah seperti apa, dia di Unmul itu karena kuliah malam, terus dia kurang sehat gitu kan. Akhirnya dia berhenti, masuklah ke YIN. Begitu masuk YIN, nyatakan lulus. Setelah lulus registrasi, langsung kita panggil. Saya panggil, saya dekatin, coba potong rambut ya, kamu sudah masuk kuliah, potong rambutnya, ya lagi rambut panjang. Pulang ke rumah, dia nggak sempat masuk rumah, dia lempar tasnya, langsung cukur. Jadi bilang mamanya, kenapa ini langsung cukur rambut? Tadi di kampus disuruh potong rambut, padahal dia biasanya nyebut saya tuh acil. Tapi begitu di kampus, ibu, dia nurut. Jadi bilang mamanya, kami semua gak ada yang diturutnya. Ternyata di sekolah, kadang-kadang seorang murid itu, dia kadang-kadang lupa tuh apa gurunya ada diturut. Di sini kesempatan kita membentuk kepribadian. Sabar. Kalau misalnya masih dia suka membangkang, karena masih Sabar bro. Perlahan dia akan ada juga mahasiswa S1 di sini. Semasa kuliah dia rambut panjang. Saya bilang potong rambutnya, mama saya nggak larang katanya. Saya enaknya ngomong, mama saya aja nggak larang. Saya bilang kamu kalau kuliah ibu masuk, kamu nggak boleh dalam kelas ya, di luar nggak apa-apa bu, saya boleh di kuliah boleh, tapi dia duduk di tempat pintu. Ada sebelah itu, tapi perlahan nggak apa-apa. Rambutnya diikat, saya ambil karetnya. Lama-lama, bu, saya mau potong rambut, tapi syaratnya satu, apa? Saya panggil ibu bukan ibu, tapi mama. Ya silahkan. Tapi nurut. Jadi itu ini artinya dari sekolah itu kadang-kadang yang perlahan bisa membentuk anak-anak yang asal kita jangan kita tinggalkan. Kalau kita tinggalkan dia sekalian. Ada juga di kampus YIN yang seperti bencong. Ada dosen yang mengatakan, oh kamu ini bikin ini, apa pernyataannya? Kalau gitu saya berhenti kuliah. Nah, kan salah jadinya. Ada juga yang diambil lipstiknya. Kalau saya enggak, saya biarkan, saya dekatin perlahan-perlahan. Jadi panggil saya tuh mama.
Kalau sudah lihat saya sembunyi. Dan kalau dia pakai lipstick, biasanya sembunyi. Teman-temannya saya larang lagi video dia kelakuan macam-macam. Alisnya, Bu, saya nggak lagi katanya pakai ini. Tapi perlahan bisa terjadi pembentukan. Artinya Pak, guru itu kadang-kadang memiliki kemampuan untuk merubah peserta didik yang selama ini dia ada kena masalah di lingkungan. Apakah karena keluarga atau lingkungan pergaulannya? Jadi masalah internet segala macam pun kalau dia pandai mengarahkan, maka dia merasa HP itu adalah kebutuhan. Contohkan begini, SMA 5. SMA 5 itu tidak mereka ada pelajaran tertentu biasanya tidak marah mahasiswanya pakai HP. Bagaimana dia membentuk mahasiswanya HP itu jadi kebutuhan untuk belajar. Jadi pada saat pembelajaran tertentu mereka diskusi, kita akan terapkan pertemuan minggu depan, pertemuan yang akan datang. Seperti itu, kemudian dia bagi, lalu dia minta anak-anak cari di internet terkait dengan ini. Mereka kumpulkan, mereka diskusikan. Nah sekarang ternyata satu saat kali tugas bisa meminta anaknya cari di internet. Mereka bisa dia benahin, diarahkan cara perbaikan sehingga anak merasa bahwa HP Selesai ya? mencari ilmu, Tat. lahan untuk Ya, membentukkan Tat. pengembangan pengetahuan. Tadi Bang? Selesai ya? Belum. Ada tensi Kalau besok. gurunya kurang dibawa, guru itu memang Musuh banget sih. Nah, istirahat dulu, istirahat. keras, dialogin di belakang. Istirahat dulu. Terlalu lemah, lembut di depan kita tidak dihargai. Makanya nanti posisi kita akan bagaimana. Ini pertama. Bisa saya cukup dulu untuk pertanyaan. Kamu ada? Pembahasan selanjutnya. Pembahasan selanjutnya yang jadi topik pembahasan materi kita dalam Sabar. mau ngopi keluar. Di sini juga sekaligus karena faktor atau unsur-unsur faktor pendidikan yang kita bahas kita sudah tahu semuanya ya. Sekarang kita melihat ini sekolah. Ini kita sudah tahu posisi seperti coba sini. anak tadi pengaruhnya apa sudah Sini, kita ini tahu. HP-nya sini saya mau dengar nih. Anak itu bukan pendidikan sudah kita tahu. Sekarang kita memasuki ke tempat pelaksanaan pendidikan yang nanti kita melakukan apa yang kita dapat dari awal tadi. Di mana di dalam sekolah tadi ada Saatnya keluar terus, makan terus, minum banyak-banyak. dalam pembahasan kita selanjutnya dalam diskusi saya bagi kepada 9 kelompok. Ya, tensinya tinggi. Kita semuanya mau mati baru di. Ya kan? Kalau bukan yang kemarin kebersihin bisa ya ada. Di sini dulu ya. Ya, nanti aja. Di dalam pembahasan kita yang pertama tujuan pendidikan dalam pelaksanaan pendidikan itu kan dalam rumah itu harus ada tujuan, sehingga ada PAI, ada MPI, ada PIAUD, ada bahasa Arab, bahasa Inggris, kemudian ada komunikasi, ada ekonomi. Itu adalah dalam satu rumah itu seperti IAIN, rumahnya IAIN, tapi terbagi kepada kotak-kotak. Ada kotak-kotak atau kamar-kamar. Kamar-kamarnya salah satunya adalah PAI. Lalu di PAI ini siapa yang mengelolanya? Padahal orang-orang yang berhubungan dengan pendidikan. Orang yang mengelola dengan pendidikan itu siapa? Guru tadi tentu adalah seorang guru. Lalu siapa yang bisa ngajar di situ? Tentu ada proses rekrutmennya. Lalu dikaji tugasnya seperti apa. Nah ini satu makalah. Jadi yang pertama tadi kita bahas faktor pendidikan itu adalah tujuan. Tujuan itu saya sendiri akan bahas, pertemuannya akan datang. Kemudian pertemuan yang akan datangnya hari ini hari Jumat ya. Hari Jumat berarti hari Senin saya akan menjelaskan tentang tujuan. Setelah saya menjelaskan tentang tujuan, faktor yang kedua itu adalah faktor pendidik. Faktor pendidik kita bahas pada saat di hari Rabu. Berarti kita mulai diskusi di hari Rabu. Maka yang dapat kelompok 1 itu akan membahas siapa sih guru. Guru itu adalah orang yang mengajar. Apakah semua orang bisa mengajar? Tidak mesti. Maka orang yang akan mengajar jadi guru itu di sini kita kembalikan formal ya, lembaga pendidikan.
Apakah dia guru honor, apakah dia pegawai negeri, yang jelas dia mau masuk ke sekolah sebagai seorang guru, tentu ada proses rekrutmen. Setelah ada rekrutmen, maka akan dilandasi dengan tugas dan tanggung jawabnya seperti apa. Apakah seperti tukang obat, hanya menyampaikan status, tidak ada evaluasi, atau seperti apa? Di sini kita kenalkan, tidak usah terlalu banyak dalil, kita hanya memperkenalkan, hanya mendata dulu ya, tugas tentang job guru itu seperti apa, sistem rekrutmen seperti apa, secara teori. Lalu idealnya kalau terjadi di lapangan, itu nanti kalau mau terjadi di lapangan betul-betul kepada satu lembaga sekolah, maka dilakukan proses penelitian. Penelitian itu bisa dalam bentuk skripsi, bisa bentuk penelitian umum, atau bentuk dalam tesis. Tapi di sini kita mendata apa sih rekrutmennya, kemudian pada tugas tanggung jawabnya, lalu secara hukumnya seperti apa? Secara hukumnya seperti apa nantinya adalah di mata kuliah landasan. Rekrutmen itu secara hukum Islam seperti apa? Syarat-syaratnya secara Islam seperti apa? Syarat-syaratnya secara undang-undang itu seperti apa? Secara filsafat seperti apa? Nanti ada mata kuliahnya. Kita hanya mendata. Oh, syaratnya rekrutmen itu adalah A, B, C. Tugas dan tanggung jawabnya adalah A, B, C, seperti itu kita bahas. Maka pemakaran pertama nanti akan membahas tentang rekrutmen, tugas dan tanggung jawab. Ini masih saya yang masuk. Kemudian ini sudah dicatat nomor 1. Sudah. Oke. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 kembali tetap sebagai seorang guru. Karena seorang guru itu nanti dia akan mendidik anak didiknya sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan masa hidupnya. Maka seorang guru tadi kalau sudah diangkat jadi guru perlu ada pembinaan dan pengembangan. Kita contoh, dulu pembelajaran banyak mungkin sistem ceramah di kelas, lalu diajarkan lagi sistem pembelajaran aktif. Sistem pembelajaran aktif, maka guru-guru di masa lalu yang mungkin masih tidak ada teknologi diajarkan, terutama kayak kami di Tanoto juga ada, bahwa yang dimaksud dengan teknologi itu bukan hanya komputer, tapi kemampuan seorang guru mendesain pembelajaran harus memiliki plan A, plan B. Maksudnya begini, kita menggunakan laptop seperti ini kalau masa daring ya, atau masa luring. Nah, seperti ini kita persiapkan laptop. Sementara dalam penggunaan teknologi ini banyak kendala. Misalnya tiba-tiba HP-nya laptopnya rusak, LCD-nya tidak connect dengan laptopnya, listrik mati, misalnya. Tentu kita tidak bisa menggunakan. Maka kita seorang guru yang guru memang ahli dalam teknologi, dia memiliki plan B. Plan B tadi dia mempersiapkan media bentuk permainan yang bisa dimanfaatkan mengambil dari internet. Sekarang ini kan apa sih yang tidak dapat dari internet? Mau tentang permainan, game, mau kita merancang pembelajaran, media itu bisa kita peroleh di internet. Tinggal kita saja mengambilnya, mengunduh, kita print, kita pun sebagai permainan. Untuk bisa seperti itu, seorang guru tentu ada proses pembinaan. Pembinaan itu hubungannya dengan pendidikan dalam tingkatan. Ya, nanti menata workshop yang macam-macam itu ada. Kemudian juga pengembangan lebih mengarah ke pendidikan lanjutan. Nah, Bapak Ibu sekarang berposisi di sini pengembangan pendidikan, yaitu peningkatan dari S1 mau ke S2. Jadi kelompok 2 mau bahas ini nanti. Untuk acuannya silakan buka di RPS. Apakah semua ketentuan materi di RPS masuk dalam makalah? Nggak mesti, boleh dibatasi. Boleh dibatasin ya, artinya di RPS itu kan mungkin kalau mau lebih daripada RPS pembahasannya juga silakan. Tapi kalau misalnya tidak sampai dengan standar materi di RPS juga nggak apa-apa. Ini makalah yang kedua. Yang ketiga, nah di sini kita mau siapa yang menjadi sasaran pendidikan? Menjadi sasaran pendidikan itu adalah peserta didik. Nah, di dalam peserta didik saya juga membagi kepada 2. Nanti di sini ada lagi pembinaan dan pengembangan nilai-nilai pada penanaman pengembangan peserta didik. Karena peserta didik siapa sih peserta didik itu? Kenapa di sini dikatakan dalam pendidikan Islam dan multikultural? Nah, maksudnya peserta didik itu dalam pandangan Islam itu siapa sih? Ada apa dengan peserta didik dalam pandangan Islam? Apakah anak itu sama satu sama lain?
ataukah memang dia memiliki kebutuhan yang berbeda antara yang lain. Lalu bagaimana cara mendidik mereka? Apakah distandarkan kepada gurunya atau tidak, terserah. Kemudian dari multikultural, yang dimaksud multikultural di sini adalah hubungannya dengan peserta didik itu tidak sama, dia berbeda. Ada tingkat kecerdasannya berbeda, ada latar belakang orang tuanya berbeda, ada faktor internal eksternal pengaruh dalam jiwanya juga berbeda. Nah, tingkat kecerdasannya juga ada. Nah, ini kelompok berapa nih? Kelompok 3 ya. Sudah dicatat kelompok 3? Halo, kelompok 3? Oke. Sekarang kelompok 4. Nah, kelompok 4 di sini membahas tentang pembinaan dan pengembangan nilai. Siap, Bu. Yang dimaksud tadi bahwa anak itu kadang-kadang dari rumahnya dia merasa dia anak pejabat dan macam-macam seperti itu, maka ditugas di sekolah bagaimana sih bentuk pembinaan dan pengembangan nilai atau penanaman nilai. Sebenarnya di sini pembinaan, penanaman dan pengembangan. Saya tinggal bagi pembinaan, penanaman, penanaman, pembinaan, pengembangan. Jadi ditanamkan dulu, dibina, terus dikembangkan nilai kepada peserta didik. Nilai kalau kita ingin kaji berdasarkan standar Permendiknas itu, bahwa nilai dinamakan juga dengan karakter itu sebanyak 90.000 karakter. Tapi nggak usah semuanya, yang penting kita hanya mengkaji tentang bagaimana sih untuk menanamkannya. Itu saja. Nggak usah terlalu dibuat repot, ya terlalu luas karena nanti ini masih perkenalan saja. Kemudian kelompok 5 itu membahas tentang kurikulum. Di sini saya membatasi kurikulum pendidikan Islam, artinya kurikulum berdasarkan hukum Islam dalam era otonomi daerah atau sekolah. Nah, artinya gini, kurikulum itu kan sekarang nasional, tapi penerapannya di dalamnya Saya yang lagi dimaksud ada dengan keluar 13 itu di dalamnya terkandung ada kurikulum yang secara nasional, tapi tiap daerah, tiap sekolah memiliki otonomi, kebebasan untuk mengembangkan atau menambah yang dinamakan dengan sekolah merdeka, kampus merdeka, disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Makanya tiap sekolah itu memiliki ciri khas sendiri. Misalnya MAN yang di Samarinda, MAN yang MAN 1 itu mengarah ke keterampilan ya. Jadi di sana dia ada identiknya ke keterampilan 2 yang di air putih itu ada keterampilan menjahit, ada otomotif, ada keterampilan las, ada keterampilan memasak. Jadi anak tadi ada memiliki mata pelajaran keterampilan. Nah, sementara kalau di MAN 2 yang di dulu bagi A itu ternyata lebih mengarah kepada keilmuan dia ke keagamaan. Di dalamnya ada yang namanya kayak sekolah internasional, pembebasan kepada salah satu bidang. Nah, ini ada kebebasan sekolah menentukan, termasuk juga kita di IAIN, PAI itu dengan PAI di Banjarmasin itu akan berbeda kurikulumnya. Tapi tetap ada kurikulum yang nasional, kemudian ada kurikulum IAIN, setelah itu baru ke Prodian. Kalau yang keislaman itu adalah IAIN-an, dan kita IP sekarang adalah Prodian. Jadi kurikulum di sini silahkan dibahas nanti seperti apa, tapi makalah kita perkenalan saja, jadi nggak usah terlalu banyak makalahnya ya. Ya maksimal 10 halaman tuh maksimal. Terus setelah kurikulum, tentu dalam melaksanakan pendidikan ada yang namanya metode. Metode itu sekarang lebih terkenal dengan pendekatan dan strategi. Saya ingin menampilkan begini, masa luring, dan masa daring dalam pandangan Islam. Seandainya yang bertugas makalah ini nanti, kalau nggak salah nih 7 ya. Benar yang sudah 7 ini? 6. 6 ya? 6. Seandainya nanti dalam mencari bahan, bahasanya bukan luring, tatap muka, atau misalnya ketemu dengan offline dan online, itu terserah sama maksudnya.
Kalau luring ini adalah offline, sementara daring itu adalah online. Lalu misalnya mencari teorinya susah sekali, hanya membatasi kepada daring aja silakan. Jadi saya hanya memberikan ini, tapi pemakalah bisa membatasi, misalnya dengan alasan tertentu karena sekarang masa pandemi, maka strategi dan pendekatan pembelajaran kami batasin pada pembelajaran yang daring. Silakan, Bapak. Lalu selanjutnya yang ketujuh ini membahas tentang pengawasan dan evaluasi. Jangan larut menjadi seorang pengawas. Nanti juga di mata kuliah selanjutnya ada namanya pengawasan pembelajaran, inovasi, evaluasi dan inovasi juga ada. Tapi di sini kita cari yang masuk dengan pengawasan dan evaluasi dalam proses pembelajaran. Jadi khusus dalam proses pembelajaran ya, dan bukan sebagai pengawas sekolah, bukan. Lalu yang ke-8 di sini membahas tentang sarana dan media. Sarana dan media dalam era transformasi teknologi, era digital atau masa zero. Nah, di sini saya teringat tentang lagu waktu dulu masih sekolah SD terkenal dengan kasidah tahun 2000. Mungkin anak-anak sekarang sudah lupa dengan istilah kasidah, tapi dulu ada yang dinamakan dengan tahun 2000 itu isinya bahwa manusia itu nanti akan ditemani dengan mesin. Tahun 2000. Tahun 2000, tahun hayalan. Tenaga manusia diganti dengan mesin. Pengangguran. Education. Dalam pikiran saya waktu itu, mesin itu berbentuk kayak robot manusia. Wah, nanti di jalan kita berebutan dengan robot nih. Karena tahunya kita mesin itu robot semua. Dan ternyata tahun 2000 betul. Masak kita pakai mesin. Nyuci pakai mesin. Ngambil air pakai mesin. Rebus air pakai semuanya. Udah pakai mesin. Ngeringkan rambut pakai mesin. Nggak tahu lagi seperti apa yang masih akan datang, tapi bentuknya bukan seperti bentuk manusia. Lalu pembelajaran pun juga sama dalam era transformasi media teknologi, di mana kita bisa membawa dunia ke dalam kelas. Terserah nanti pemakalan yang membatasi seperti apa, saya tidak menuntut ideal ya, karena tidak ada yang sempurna. Karena dulu perkenalan paling tidak kan memperkenalkan bahwa bentuk-bentuk media pada masa sekarang ini, dan termasuk juga layanan informasi hubungannya dengan di sini. Tapi akan lebih mengarah ke proses pembelajaran dalam kelas ya. Apakah nanti menggunakan langsung atau dengan menggunakan jaringan. Nah, terakhir ini adalah peningkatan mutu lembaga. Ingat ya, lembaga kita bahas di sini adalah pendidikan formal, arti sekolah. Mau yang swasta atau yang negeri tidak masalah, bukan majelis taklim yang kita bahas, bukan rumah kita yang bahas, atau bukan tempat kursus yang kita bahas. Kita bahas di sini adalah sekolah, peningkatan mutu lembaga pendidikan. Dasarnya dalam Islam ada nggak? Oke, ini tugas kita. Kira-kira terkait dengan tugas, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Untuk kisi-kisinya silakan bisa dilihat di RPS-nya. Silakan, ada yang mau ditanya dulu terkait dengan tugas tadi. Mohon izin Bu. Oke. Mohon penjelasan kembali Dokter untuk tugas kelompok 7 tentang bagaimana bentuk pengawasan dan apa itu Dokter, saya kurang Pengawasan. Oke. Pengawasan dan evaluasi ya. Wow, apa ini ya? Pengawasan, evaluasi dan pembelajaran maksudnya kita bukan pengawas. Lihat ya, kita bukan membahas tentang pengawas. Jadi tidak usah membahas syarat pengawas dan macam-macam, bukan. Nanti kalau kita lihat syarat pengawas ada di mata kuliah pengawasan pembelajaran, supervisi dan pengawasan itu ada. Tapi kita maksud di sini adalah pengawasan di dalam proses pembelajaran yang tujuan preventifnya adalah untuk mencegah terjadi penyelewengan.
apa bentuk penyelewengan tidak mematuhi sesuai aturan. Nah, sekarang dalam perkuliahan itu kan ada RPS tuh. Ada RPS, kemudian ada jurnal. Nah, antara jurnal dengan RPS itu ada kesesuaian nggak? Itu salah satu bentuk pengawasan. Kemudian juga akan dilihat peraturan standar kita. Ini contoh ya, nah Ibu mencontohkan saja. Perkuliahan kita itu kan dibatasi 16 kali pertemuan. Dengan dihitung jam, dihitung tanggal. Betul nggak nanti dilaksanakan itu atau ada penyelewengan? Penyelewengan itu ada karena memang sengaja atau memang karena ada kendala. Misalnya, saya nggak bisa masuk karena memang HP saya rusak misalnya. Yang pernah itu mengalami, saya betul-betul nggak bisa masuk. Karena mau menghubungi mahasiswanya, nomornya ada di HP, HP-nya rusak, mungkin karena kelamaan selalu menggunakan daring, HP saya rusak jebol dia. Bisa koneksi sama sekali. Akhirnya saya tidak 1 minggu itu tidak bisa, bukan 1 minggu ya, 2 kali pertemuan karena sehari itu ada 2 kali pertemuan, ada dua kelas, kemudian ditambah besoknya 2 kelas, 4 kali pertemuan, 4 kelas saja yang bisa masuk. Berarti kan saya ngutang. Akhirnya saya ngutang, saya bayar di lain yang berbeda sehingga bisa terjadi jadwal selisih. Jadwal tidak sesuai gitu. Nah, kemudian penyelewengan bisa terjadi. Apakah nanti dia betul-betul masuk 16 kali? Nah, makanya aturan kita kalau misalnya tidak sesuai 16 kali, maka tidak boleh ujian. Dia tidak boleh melaksanakan ujian. Ini bentuk pengawasan sekaligus. Lalu itu pengawasan yang kami disiapkan, diisi. Makanya Lasadaran ini kan bertugas diisi jurnal. Bertugas mengisi jurnal, nanti ya diukur. Termasuk dengan pembayaran. Nanti di akhir dievaluasi. Ternyata Bu Patung banyak 14 kali pertemuan. Maka caranya Bu Patung dapat surat kita. Masih kurang 2 kali pertemuan. Silakan memanfaatkan waktu sebelum masa ujian. Itu ada. Nah, itu yang dimaksud dengan evaluasi pengawasan. Termasuk guru juga. Kehadiran murid itu bentuk-bentuk pengawasan. Kita memang tidak bisa kalau misalnya tidak ada pengawasan, kecenderungan penyelewengan itu ada. Jadi kalau misalnya sehingga jangan sampai lagi ada pengkhianatan ya. Karena bahasanya ada tindakan preventif yang memang harus diawasi. Nah, pengawasan itu ada pengawas internal dan ada pengawas eksternal. Ada yang berbentuk kertas, ada yang berbentuk peraturan. Cuma pembahasan itu nanti terserah apa yang mau dibatasi. Yang jelas, di dalam pendidikan, dalam proses pembelajaran itu wajib hukumnya ada pengawasan dan evaluasi. Ada pengawasan langsung, kalau skala nengok, sebentar, keluar, itu boleh. Ada juga seperti itu. Tapi bentuk-bentuk yang edaran-edaran, absen, jurnal, itu semua adalah bentuk pengawasan yang diadakan di sekolah. Nah, itu ya. Oke, ada lagi. Ya, menambahkan beberapa. Jadi yang udah pembantu juga ya dengan Pak Budi, Jadi terkait dengan pengawasan itu berarti dari 2 sisi ya. Jadi pengawasan dari guru dan pengawasan dari siswa. Oke, betul. Terima kasih, Bu. Karena evaluasi juga sama, ada evaluasi keberhasilan siswa, ada evaluasi keberhasilan guru dalam mengajar. Makanya situ nanti ada tidak lanjut, rewardnya itu kan ada. Jadi kita cuma di sini memperkenalkan saja ya bentuk-bentuknya. Pembahasan tuntas nanti ada mata kuliah, supervisi dan pengawasan. Ada mata kuliah. Kebetulan untuk mata kuliah supervisi pendidikan saya sendiri juga. Tapi nggak tahu kelas kalian atau enggak nanti. Yang jelas itu 3 kelas kita bagi 1 kelas. Karena setiap dosen itu tidak bisa banyak ngajar karena harus berbagi juga dengan di S1. Di S1 juga masih diperlukan gitu. Ada lagi? Terkait dengan masalah tugas? Buka tuh. Oke, siapa nih? Ahmad. Saya tuh lewat ini Bu, yang nggak nulis tadi ini yang judul ketiga untuk kelompok 3. Oke, sebentar. Ini semuanya saya tulis lompat yang ketiga.
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Nomor 3 Bu. Oke. Bentar ya. Ini nomor 3. Peserta didik dalam pandangan Islam dan situasi multikultural. Artinya paham terhadap peserta didik itu menurut pandangan Islam dengan paham multikultural. Ada maksudnya di situ. Sudah? Sudah Bu. Terima kasih Bu. Oke, sudah. Ada yang mau ditanyakan lagi tentang tugasnya? Saya Bu. Saya Bu. Raina. Ya, kami dari kelompok 9 Bu. Untuk peningkatan mutu lembaga pendidikan Islam itu apakah nanti kami bisa membatasi dari segi pendidik atau dari segi peserta didik atau dari segi perangkat lunak atau perangkat akan dibatasi atau semua dibahas Bu? Itu sudah dibatasin, lembaga peningkatan mutu lembaga itu sudah dibatasin, artinya lembaganya aja dibahas. Lembaganya saja. Lembaganya, kalau pembatasan peserta didik kan sudah ada peserta didik membahas, kalau didik tidak ada. Jadi misalnya persaingan antar sekolah, kenapa bisa A, kenapa bisa B, kenapa seperti ini. Jadi standar saja. Ya, terima kasih Bu. Oke. Ada lagi? Iya, Saya Korban. Bu. Iya Bu. Apa nih? Yang mana satu nih? Oh, iya Bu. Saya Kurnia dari grup 1 ingin memastikan kembali tugas kami akan dipresentasikan pada hari Rabu ya Bu, tanggal 25. Oke, ya. Ya Bu. Terima kasih waktunya. Oke. Saya belum selesai ngasih tugas. Saya belum selesai ngasih tugas ya. Langsung buat grup. Saya belum selesai ngasih tugas. Oke. Kalau sudah ada pertanyaan, saya akan dua. Semua makalah, Adek, jangan berisik deh. makalah mulai kelompok 1 9 itu harus selesai di hari Rabu. Waduh. Waduh. Iya, kasihan. Biar adil Bu, biar adil. Harus selesai di hari Rabu. Tapi saya masih belum selesai ngomong ya. Selesai ngomong. Semua selesai. Kembali peringkat saya, makalah yang baik adalah makalah yang selesai. Digitnya kayaknya saking dulu baru. Nanti kerjanya nggak ada yang salah kok. Wah, Siap, siap. Baik adalah makalah yang selesai walaupun nggak pernah dilihatin tiba-tiba oh bersih. Alhamdulillah. Diedit kayaknya. walaupun makalah misal nih, saya tunjuk aja ya dengan tersinggung Pak ya, saya tunjuk misalnya Muhammad Zaini. Muhammad Zaini membahas tentang apa Pak? Siap Bu, saya masalah strategi masa pendekatan dan strategi masa luring dan daring dalam pendidikan Islam. Judulnya dibuat strategi masa luring dan daring. Yes. Nama kelompoknya misalnya Muhammad Zaini atau siapa lagi. Laporannya sudah selesai betul. Kuatnya Bapak belum sempat kuat biasanya. Lalu sudah selesai kelompok misalnya kelompok Mojir. Mantap Dit. Kalau tugas makalah Mojir sudah selesai. Tempel sampulnya, pukul ke saya anggap selesai. Artinya saya tidak mau yang gini. Bila sudah masuk ke saya nanti tugasnya, saya tidak akan buka isinya. Yang penting, kelompok 1 sudah selesai, konferensi saya baca nama-namanya ini sudah saya simpan di file saya. Nanti saya punya file pribadi di sini. Saya simpan di file saya. Kelompok 1 sudah selesai, kelompok 2 selesai, kelompok 3 saya tidak buka isinya. Sudah tandain, ini sudah selesai semua. Artinya makalahnya selesai. Tapi jangan didiamkan makalah yang tadi sampai ke saya, diperbaiki pada saat presentasi. Nah kalau sudah presentasi saya buka. Mohon izin Bu, masa presentasi berapa durasi waktunya?
presentasi sama saja kita kuliah. Kamu menyampaikannya mungkin hanya 5 menit atau 10 menit, setelah itu kita diskusi. Izin Bu. Cuma ini apa? Siapa nih? Rahman. Lukman main game sama Sandi. Nah, maksudnya ini Bu, untuk pengumpulannya itu serentak bersamaan, namun untuk presentasinya itu mengkondisikan ya. Oke, Kondisikan waktu ya. Gitu maksudnya. sebentar. Saya ngomong. Artinya makalah yang bagus itu adalah makalah yang selesai, walaupun istilahnya isinya berbeda masih dengan covernya. Kalau isinya berbeda dengan covernya nggak masalah, yang penting selesai dulu, gitu kan? Saya akan membuka. Oh, setelah saya lihat, oh ini halaman, oh halaman, terus saya tutup tidak akan baca isinya. Saya lihat juga di balik covernya tadi ada isinya. Saya anggap selesai. Makalah yang baik adalah makalah yang selesai. Itu selesai semua di hari Rabu. Selesai semua di hari Rabu ya. Lalu untuk diskusinya kapan? Lihat TMS. Dan saya sudah menyusun TMS. Berarti kelompok 9 kan belum sudah terakhir lagi. Udah sakit mati. Bukan kondisional ya, karena Apa lihat sistematis pembelajaran kita akan bagus urut dari atas. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4, 5 itu urut. Apa lihat sekolah. Urut semua sampai kepada kelompok 9 sesuai dengan RPS ya, susun. Nah, ini terkait dengan tugas. Kemudian saya punya janji. Kan simpan nilai kita itu ada tugas mandiri. Kemudian ada tugas kelompok makalah tadi, kemudian ada OTS, kemudian ada UAS. Nah, di tugas mandiri itu biasanya adalah bentuk kehadiran, keaktifan di dalam pelajaran. Kemudian di tugas apa itu namanya, ada tugas lupa yang kedua itu, nah makalah itu saya ambil di situ. Dan saya punya janji, makalah yang dapat selesai, artinya saya mengharuskan ya, tapi tidak wajib, karena wajibnya saya bukan wajibnya Allah. Wajibnya saya bukan wajibnya Allah, artinya tidak berdosa kalau tidak selesai. Tapi ada janji di balik itu. Siapa yang selesai makalahnya di hari Rabu, maka nilainya untuk makalah secara kifayah, secara kifayah atau kelompok itu secara kifayah saya sudah kasih nilai 86. Alhamdulillah. Siap. Berarti kalau yang tidak selesai tidak mendapatkan itu. Sekarang pilihan. Saya mengharuskan tapi tidak wajib. Selesai Bu. Terus Bu, bagus kifayah nih Bu. Jadi salah satu sudah selesai aman. Selesai Bu, aman Bu, aman Bu. Kifayah tadi satu kelompok dapat nilai kalau Ya, selesai. iya Bu, makanya itu sudah. Nah, jadi maksudnya artinya selesai dulu di hari Rabu. Isinya berbeda dengan covernya nggak masalah. Saya tidak buka sampai isinya, tapi saya melihat hanya halamannya saja. Kemudian yang kedua bisa diperbaiki saat presentasi. Tapi yang selesai di hari Rabu, kumpul di hari Rabu itu minimal setelah kita berakhir perkuliahan itu dikumpul, maka sudah mendapatkan nilai 86. Ini oleh saya dari Jogja. Dosen itu memberi tugas apapun sifatnya, dia akan memberikan reward bagi yang menyelesaikannya. Tapi yang tidak selesai dapat nilai juga, cuma standar itu nggak dapat. Misalnya saya standar nilai itu diawali dari 80 sampai 90, maka dia harus mulai start dari 80. Tapi kalau yang sudah selesai di Rabu, start nilainya beranjak dari 86. Satu. Yang kedua, antara yang antara yang maju pertama dengan terakhir itu sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang maju pertama, begitu selesai, minggu depan dia sudah bisa memperbaiki. Pada saat perkuliahan menjelang semesteran dia aman. Gak mikir lagi. Karena tugas dia sudah selesai, tinggal menghadapi masa UAS.
Tapi yang maju terakhir, di awal dia nyantai ngikutin orang saja memperbaiki, belum bisa. Begitu maju terakhir, setelah maju, minggu depannya pertemuan selanjutnya adalah UAS. Maka dia disibukkan dengan memperbaiki, disibukkan persiapan UAS. Sama-sama ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi untuk standar bermakalahnya harus sama-sama. Jadi kita harus sama-sama repot 1 minggu sudah selesai. Bukan 1 minggu ya, artinya nih pertemuan hari ini hari Jumat, hari Rabu. Kembali saya katakan, makalah yang baik itu adalah makalah yang selesai. Jangan memaksakan diri sempurna. Untuk kisi-kisinya silahkan cari di RPS. Mau dapat berapapun yang ada di RPS gak jadi masalah. Karena dalam tesis aja tidak mesti harus semua teori dipakai. Misalnya teori itu A, B, C, D. Lalu kita membatasi A, B, C itu jadi masalah. Atau membaca A, B itu batasi tidak masalah. Lalu standar bukunya saya tidak standar minimal ya ada 5 teori di dalamnya. Berarti ada minimal 5 buku. Al-Quran 1 buku. Hadis 1 buku. Undang-undang 1 buku. Pendapat para ahli 2 buku selesai. Dari internet boleh, tapi disebut tanggal berapa mau aksesnya. Dari internet 1 aja ya boleh ya. Dari internet 1 aja. Tapi cara membuat cantik kita bahas, kita akan coba arahkan bagaimana cara membuat catatan kaki secara cantik menyempurnakan dari internet. Kira-kira aman aja kan tugasnya? Ibu tidak memberatkan tugas kan? Artinya tidak harus semuanya dari EPS, enggak. Sedapatnya dapat di mana, yang penting ada, yaitu yang membahas itu dibatasi silahkan. Halamannya gak usah maksimal 10 halaman aja lah, jangan banyak-banyak nanti repot lagi. Maksimal 10 halaman. Bukunya 5 aja dulu, perlahan kita mulainya. Dari internet 1, kalau nggak mau dari internet bagus, silahkan, tapi akan bagus kalau itu menggunakan internet 1. Tapi diakses tanggal berapa. Yang selesai hari Rabu sudah dapat nilai 87 untuk makalahnya. Nanti naik lagi di masa revisi. Bayangkan aja 86, bayangkan aja 86. Berarti kalau memang sudah nggak mungkin nggak naik kan, nggak mungkin makalah itu bertahan 86. Pasti nanti setelah diskusi ada perbaikan itu bisa naik, bisa sampai 90, 92. Kalau saya standarnya sampai 98 bernilai, walaupun jarang tapi ada sampai 98. Dari buku tadi 5 tadi ambilannya Quran, hadis, undang-undang, internet, apa lagi satunya Bu? Ibu hanya mencontohkan. Ibu hanya mencontohkan aja. Tidak ada harus wajib dari undang-undang, tidak ada. Tapi kalau Al-Quran saya wajibkan. Salah satu Al-Quran atau hadis itu wajib karena kisah dari YGN. Sementara yang lainnya mau ngambil dari internet 1, sisanya mengambil pendapat para ahli semua boleh. Cuman kalau kita mengkaji misalnya mau dari undang-undang boleh, mau dari pendapat para ahli boleh, mau diambil semuanya lengkap satu Al-Quran itu nanti pembelajaran landasan pendidikan. Kalau harus seperti itu ada kewajiban seperti itu landasan, kita belum. Dan contohkan aja. Izin Bu Dokter. Untuk tugas kelompok 4 itu tadi kan penanaman, pembinaan dan pengembangan nilai ya. Itu fokusnya ke peserta didik Bu ya? Iya, artinya tugas orang Bu, nggak apa-apa saja yang harus tanamkan. Sistem mau kepada sistemnya atau strateginya atau hanya ingin melihat apa saja yang harus tanamkan. Baik, terima kasih Bu Dokter. Iya. Ayo kelompok 4 semangat yuk, selesai hari Selasa. Kelompok 1 Bu. Oke. Kelompok 1 tuh fokusnya ke rekrutmen, tugas dan tanggung jawab pendidik. Artinya di bagian pendidik aja. Iya, bagian pendidik aja. Artinya rekrutmennya pendidik itu ya. Seperti apa rekrutmennya, kemudian tugas tanggung jawabnya seperti apa. Jatuh. Ada lagi? Oke, Sandi. Sandri ya, bukan Sandi. Mohon izin Bu Dokter. Ini kelompok 6 ini pendekatan dan strategi masa luring dan daring. Ini kan luring dan daring ini kan kejadian yang baru. Artinya kita untuk mencari buku-bukunya agak susah ini. Mohon maaf. Kita kalau fokus di pendekatan gimana?
pendekatan dalam pendidikan Islam saja. Mungkin daring ini atau luring kita maksudkan tapi nggak terlalu banyak gitu. Oke, kalau yang penting ini aja, mungkin pendekatan dalam pendidikan boleh. Pendekatan dalam pendidikan boleh. Kalau misalnya tidak bisa membatasi kepada luring dan daring, tapi batasin kepada. Cuman kalau masalah bukunya sudah banyak. Karena bimbingan saya di tesis disertasi juga sudah ada. Cuman nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau memang susah mencarinya, batasin saja di pendekatan pendidikan boleh. Terima kasih Bu Dokter. Andri, suaranya nggak kedengaran. Headsetnya coba dibuka, coba tahu tanpa headset mau. Cabut. Nah, memang betul nggak bisa kedengaran nih dua-duanya. Pakai headset nggak kedengaran. Atau tulis di chat aja. Mohon bertanya tuh untuk cover makalah menggunakan oke. Cover kita masih menggunakan IAIN, bukan WIN. Karena kita belum peresmian. Artinya pelantikan rektor belum. Sebelum ada pelantikan rektor lalu kita diresmikan, misalnya ada langsung peresmian dari pusat, walaupun kita peresmian dari kita sendiri sudah ada, sehingga kita masih belum menggunakan lambang visi dan misi, lambang-lambang itu sudah punya kita tapi belum dipakai. Artinya kita sudah UIN tapi belum peresmian, tunggu peresmian dulu baru kita menggunakan UIN. Paham sudah ya? Oke, ada lagi? Sudah Bu. Benar. Kelompok 5 Bu. Kelompok 5 yang berkaitan dengan kurikulum tadi. Ini saya mau tanyakan berkaitan dengan pembahasan batasan kurikulum. Seperti apa Bu? Batasannya. Kurikulum itu kan kita artinya gini, mungkin perkembangan kurikulum kah mau dibahas, terserah. Pengembangan kurikulum mau dibahas, atau misalnya ciri khas lembaga keislaman itu, atau misalnya dalam Islam itu memang wajib kurikulum atau enggak. Oh iya. Pembahasan tentang kurikulum nanti ada di, kalau misalnya kita membahas tentang tuntas kurikulum, mata kuliah pengembangan kurikulum itu ada nanti. Cuma kita sekarang memperkenalkan sekolah itu wajib tidak kurikulum. Lalu bagaimana dengan situasi daerah yang berbeda antara orang Jakarta, orang Sumatera, orang Kalimantan, masa harus sama gitu kurikulumnya? Atau boleh seperti itu kan? Ada pertanyaan di chat itu Bu. Ya. Ada pertanyaan di Pak Sandi tadi. Untuk pengumpulan makalahnya apakah cukup satu perwakilan dari setiap kelompok atau gimana Bu? Itu dari Pak Sandi. Kalau yang namanya kelompok berarti satu aja. Jadi kalau misalnya ada masukan di dalam satu kelompok ditunjuk siapa koordinatornya. Lalu ada masukan-masukan dikirim ke situ. Jadi dia satu kelompok satu makalah. Misalnya nih kelompoknya M Maksudi misalnya ditunjuk kebetulan M Maksudi sebagai koordinatornya. Lalu dia mengarahkan masukan dari teman-temannya. Setelah masukan dari temannya atau dia bagi kita buat dulu rumusan yang akan kita cari, batasin tentang ini, silahkan temannya cari,
Lalu satu orang mestinya bertugas untuk merangkumnya, membuat dalam bentuk makalah. Seperti itu, sehingga munculnya nanti adalah betul-betul satu makalah. Jadi bukan masing-masing ya, satu makalah aja. Silakan teman-teman berikan masukan, tapi akan bagus ditunjuk satu orang lah sebagai merangkumnya. Cuma yang mengingatin, oh ini tugasnya silakan tutup sini, tugasnya silakan tutup sini, dia yang merangkum dalam bentuk makalah. Yang merangkum dalam bentuk makalah jangan ditugasin nyari. Itu saja bagi-bagi tugas. Berarti yang mempresentasikan juga satu perwakilan dari kelompok tersebut. Presentasi sama-sama. Jadi nanti kalau dia sudah selesai, makalahnya di-share lagi teman-temannya supaya dibaca. Betul itu Bu, begitu kan sebelumnya begitu. Ayo Pak Maksudi, bismillah. Buat grup siap. Biar mudah. Jadi nanti yang misalnya dalam presentasi gantian, kalau misalnya ada teman yang menjawab, dia sudah masing-masing memiliki yang menemukan misalnya menemukan tentang ini, maka dia yang akan jawab nanti. Terus makalah yang kebetulan tidak bisa dijawab, jangan dijawab. Oh kami tidak sampai ke situ makalahnya, kami membatasi tentang di sini. Ada nanti Bu Pakul yang jelaskan selanjutnya. Nanti kan finalnya di akhir saya juga yang akan jelaskan. Kalau saya nggak bisa, kita PR. Minggu depan kita bahas, selesai. Jadi nggak ada yang repot, gitu kan. Oh makalah nggak bisa dijawab, serahkan ke saya. Saya yang bisa jawab, kita PR. Minggu depan kita bahas. Karena saya juga bukan orang yang serba ahli, pasti saja mungkin ada terlewat atau kelupaan. Jadi nggak ada yang salah, yang ada itu adalah perlu kita sempurnakan atau misalnya kita memang terlambat mengetahuinya. Nggak apa-apa. Mampunya Bu ya. Ada apa? Semampunya aja Bu ya. Iya, semampunya usahakan. Iya, artinya kita usahakan dulu lah dapat. Namanya juga perkenalan. Nanti kalau nanti akan sekarang masih kelompok dulu, kita belajar kelompok, nanti akan ada di kuliah itu masing-masing tugasnya. Ya Bu, sedikit lagi mau nanya. Untuk kami tadi tentang kurikulum itu. Ini yang dimaksud kurikulum ini kita tentang dasar-dasar di dalam pendidikan itu apa? Perlu kurikulum, maksudnya dalam pendidikan Islam ini apa? Perlu kurikulum. Kalau yang dasar seperti itu aja kita mau cari itu maksudnya bukan isi daripada kurikulum pemain akan 13 seperti ini. Iya, artinya kita mencari tentang wajib nggak kurikulum itu ada. Terus misalnya dari pandangan Islam kira-kira kurikulum itu wajib nggak ada, perkembangan kurikulum itu wajib nggak? Kalau tentang isi itu nanti di mata kuliah pengembangan kurikulum tentang isi. Kalau misalnya di Indonesia nih ganti menteri, ganti kurikulum, benar nggak itu? Atau kita mendata tampilkan kurikulumnya tentang ini, tentang sekian, ini tentang ini, dan boleh dibahas di situ. Lalu bagaimana hubungannya dengan otonomi daerah? Kita kan ada K13, tapi di dalamnya juga membahas tentang otonomi daerah kan? Dalam Islam seperti apa? Ada nggak misalnya siapa pencetus kurikulum dari awal? Ini saya seperti itu. Jadi dasar-dasarnya ya. Ya, nanti kalau membahas tentang isinya itu nanti di pengembangan kurikulum ada mata kuliahnya. Terima kasih. Ibu maaf, Dokter Rahmatia dari kelompok 6. Ini yang tentang luring sama doring, yaitu pendekatan dan strateginya dalam pendidikan Islam. Saya masih bingung untuk batasannya karena kan untuk pendekatan dan strategi itu kan cakupannya agak luas ya Bu ya. Untuk dipengaruhi lingkungan, beda strategi, beda pendekatan, terus beda level tingkat sekolah, SD, SMP, SMA juga beda pendekatan dan strateginya. Jadi batasannya di mana ya? Maksudnya batasan membahas makalahnya aja. Mau luring atau mau yang daring atau hanya membahas tentang pendekatannya. Oh, berarti atau membatasi tentang bahwa wajib adanya strategi dan pendekatan. Kan di RPS itu kan ada indikator-indikatornya. Ambil salah satunya boleh. Kalau mau hanya membatasi tadi pendekatan dalam pendidikan itu juga boleh. Diambil dari siapa? Dan pendapatnya aja silahkan. Misalnya pendapat ini
pendekatan dalam pendidikan 1, 2, 3, 5 atau sampai 6, pendekatan ini juga boleh. Yang melihat jenis pendekatannya boleh, tidak sampai kepada penerapannya. Oh, berarti secara umum aja sih ya. Kita hanya memperkenalkan bahwa pendekatan dalam pendidikan itu adalah pendekatan ketoladanan, pendekatan ini, pendekatan itu boleh. Hanya menjelaskan itu saya boleh. Terima kasih banyak Bu. Oke, ada lagi. Kalau penerapan nanti di inovasi, ada mata kuliah inovasi. Ada lagi selesai? Selesai Bu. Clear. Clear sudah. Tidak menyulitkan kan, mudah aja. Malah. Insya Allah. Semua kita kan harus optimis. Kalau kita anggap mudah, kalau kita anggap sulit nanti dia. Selesai gimana Bu? Apa Bu? Kalau sudah selesai gimana? Malam ini diantar langsung. Langsung malam ini bikin grup. Saya ingin menanyakan saja. Katanya sih ada beberapa lembaga pendidikan terkenal di Amerika Serikat itu banyak mahasiswanya yang nawar tugas. Begini, kalau dosennya ngasih waktu 4 hari ya, dia ngomong, Pak saya minta 3 hari aja ya. Sementara di Indonesia sering nanya, aduh kok harus itu selesai, bisa dimulai kamu. Jam 00 selesai Bu nih. Semakin cepat semakin baik. Karena tadi Gimana Bu Isti? Bu Isti sama Bu sama Mbak siapa nih? Sama Mbak Rizak. Ya rusak atau apa rusak. Kalau masih ada kesempatan Siap. selesai malam ini, alhamdulillah. Siap Dokter. Kelompok 4 insya Allah sama Mbak Rizak selesai insya Allah. Asal maksimalnya adalah di hari Rabu. Kalau sudah maksimal di Rabu, boleh minimalnya berapa? Nggak jadi masalah. Makalah yang baik itu adalah makalah yang selesai. Nanti kita perbaiki pada saat presentasi. Cukup ya? Ya Bu. Siap. Optimis, semuanya mudah. Bilang saya kemarin kan kalau senyum mudah tuh, kalau sudah merasa mudah lulus. Itu loh saya. Amin. Ini saya lagi tekan nih Bu, senyum-senyum saja terus. Iya, Pak Rahmat dari masuk senyum terus ya. Senyum terpaksa. Kenapa guru itu awet muda? Karena dia suka senyum. Banyak senyum. Itu yang kelihatan tuh malah-malah. Kalau sudah senyum, lulus. Masa orang senyum enggak lulus? Padahal sakit gigi. Sebelah kanan Bu, baru rusak. Sekaligus refreshing. Coba kalau nggak kuliah, apa mungkin ketawa-ketawa sekarang? Ya Bu, pasti Bu marah-marah siswa nggak ngumpul tugas. Hari dia masuk grup. Kalau saya tidak marah ngumpul tugas, maksudnya saya adalah Siap Pasarel. nilai 86 nggak dapat kalau nggak selesai. Sakir ayo cepat gabung ke Terus Go. yang tugas mandiri, kalau misalnya belum selesai sekarang nggak apa-apa, saya batasin adalah di pertemuan ke-8 maksimal. Clear. Ya, oke. Kita akhiri pertemuan hari ini bersama-sama. Semoga kita dapatkan banyak berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.